Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan sesuatu, tidak mengharuskan satu amalan kecuali di situ amalan atau sesuatu yang diwajibkan itu kemanfaatannya akan kembali kepada kita. Termasuk puasa yang kita laksanakan, Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita, bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sholat hari raya yang kita laksanakan di pagi hari ini, semuanya akan kembali kemanfaatan kepada kita semuanya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Puasa, Al-Quran, puasa yang kita laksanakan, Al-Quran yang kita baca, yashfa'ani, keduanya akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan lil abdi, kepada seorang hamba. Apa yang dia ucapkan puasa tersebut, puasa yang kita laksanakan akan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqulu as-siyamu, puasa itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi, Tuhanku, ya Allah, inni mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba, sesungguhnya aku telah melarang hambamu untuk makan, untuk minum, bin nahari, mulai waktu subuh sampai waktu maghrib, padahal makanannya halal, minumannya halal. Aku haramkan, aku larang ya Allah hambamu untuk tidak makan, untuk tidak minum ketika waktu puasa tersebut. Maka apa permintaan puasa tersebut? Fasyaffi'ni fih. Maka ya Allah, berikan kesempatan kepadaku, kepada puasa yang dia laksanakan tadi itu, untuk memberikan pertolongan di dalam hambamu tersebut ya Allah. Allahumma ij'alna minhum. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kembali kemanfaatan kepada kita. Al-Quran, wa yaqulul Quran. Al-Quran akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi, ya Allah, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Aku telah mencegah hambamu untuk tidur di malam hari. Terkadang kita paksakan untuk baca Al-Quran, meskipun dengan perasaan ngantuknya kita. Kita berdiri, kita bermunajah kepada Allah melalui perantara Al-Quran yang kita baca. Tidak sia-sia hadirin. Al-Quran mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku telah mencegah hambamu untuk nikmat tidur ketika malam hari. Dia gunakan bangkit untuk membacaku ya Allah. Permintaan sama seperti yang disampaikan oleh puasa, fasyaffi'ni fihi. Maka berikanlah kesempatan kepadaku untuk bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada hambamu tersebut ya Allah. Maka fayashfa'an, maka keduanya ini akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Tidak sia-sia amal ibadah yang kita laksanakan. Dan Allah tidak mengambil sedikit pun dari kemanfaatan apa-apa yang kita laksanakan dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini jelas, ini hadits riwayat Imam Ahmad. Kalau Al-Quran, kalau puasa meminta untuk memberikan syafaat, diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya Allah, untuk hambanya Allah yang dia baca Quran, yang dia puasa. Terus apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah benar omongan yang mengatakan bahwasanya Nabi tidak memberikan syafaat?
kita tidak akan mengenal puasa, kita tidak akan mengenal Al-Quran kecuali melalui wasilah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau puasa, kalau Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada mereka yang puasa, kepada mereka yang baca Al-Quran, apalagi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan juga hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'addattu li'ibadi, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku, Allahumma ja'alna minhum, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku, katanya Allah Subhanahu wa taala, mala ainun ra'at, mata yang tidak pernah melihat kenikmatan seperti kenikmatannya, wala sami'at, tidak pernah telinganya mendengarkan kenikmatan seperti itu, wala khatar ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terlintas sama sekali di dalam hati manusia. Kemudian Nabi melanjutkan, waqra'u ma syi'tum, bacalah berulang-ulang, kuatkan keyakinanmu, baca firman Allah ini dengan yakin. Apa itu firman Allah? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'lamun. Maka satu jiwa pun tidak akan pernah mengetahui ma ukhfiya lahum, apa-apa yang telah disembunyikan oleh Allah, apa-apa yang akan dibuat kejutan oleh Allah kepada hambanya, min qurrati a'yun, dari sesuatu yang akan membuat bahagia dirinya, jazaan, itu sebagai balasan kebaikan, bima, karena sebab apa-apa kanu ya'lamun, apa-apa yang telah mereka laksanakan. Tidak sia-sia hadirin, yang tadi malam bangun untuk munajah kepada Allah, menghidupkan malam dari hari raya, tidak akan sia-sia. Kita yang duduk sekarang ini di rumahnya Allah tidak akan pernah sia-sia. Memang belum ditunjukkan oleh Allah, tetapi Allah sudah memberikan rasa. Rasa berupa apa? Ketentraman hati kita. Itu kecil kalau yang akan diberikan oleh Allah nanti kelak, ketika roh kita akan berpisah dari jasad kita. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn Katsir mengomentari ayat ini. Ibn Katsir mengatakan, fala ya'lamu ahadun 'azamata ma akhfallahu lahum minal jannat. Maka tidak ada satupun yang mengetahui kebesaran apa-apa yang telah Allah siapkan, apa-apa yang akan buat Allah sebagai kejutan kepada kita. Minal jannat, bukan cuma satu sorga, 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 dan semua sorga diberikan kepada kita. Min na'imil muqim, dari kenikmatan yang akan langgeng, kenikmatan yang tidak akan pernah fana, kenikmatan yang tidak akan pernah hilang sama sekali, waladzat, dan berbagai kesenangan, allati lam yattali ala mithliha ahadun, yang siapapun tidak akan mampu untuk melihat sekarang ini. Lima akhfau a'malahum, semuanya itu karena kita di dunia menyamarkan, tidak menampakkan ibadah kita. Maka khafallahu lahum minat thawab jazaan wifaqo, karena kita ibadah tidak koar-koar, tidak nyampaikan kepada orang lain, maka Allah pun akan mempersiapkan pahala yang tidak akan pernah diketahui sama sekali, bentuk kejutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jazaan wifaqo, sebagai balasan yang setimpal. Fa innal jazaa min jinsil amal, maka sesungguhnya pahala itu, balasan itu bergantung bagaimana amal yang kita laksanakan. Maaf hadirin, ketika puasa, kalaupun kita masuk kamar mandi, kemudian kita meminum sedikit ketika kita berkumur, tidak ada orang yang tahu. Jangankan orang di luar, orang di samping kita tidak akan tahu. Tapi kenapa kita orang tidak meminumnya?
Karena kita ingin menunjukkan bakti kita kepada Allah. Kita samarkan amal perbuatan tadi itu. Mungkin di antara kita ada yang setiap harinya membaca Al-Quran sampai menghatamkan. Mungkin. Tidak ada orang tahu. Sholat mungkin beberapa rakaat dia laksanakan. Tidak ada yang tahu. Karena seringnya dia berbuat kebaikan tanpa orang tahu. Maka Allah pun akan memberikan pahala yang tidak akan orang tahu. Allahumma ij'alna minhum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dikatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke sorga tadi itu, wa yudkhiluhum al-jannata arrafaha lahum. Allah akan memasukkan mereka ke sorga yang Allah telah memperkenalkan terlebih dahulu sorga tadi itu. Maksudnya bagaimana? Katanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, idza dakhaluha yuqal lahum tafarraqu ila manazilikum. Allahumma ij'alna minhum. Kalau nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit dari kubur, akan ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, tafarraqu ila manazilikum. Ayo semuanya menuju ke tempat-tempatnya, ke sorga-sorganya yang telah ditentukan oleh Allah. Dan fahum, maka mereka penduduk sorga ini a'rafa bimanazilihim min ahlil jum'ati idza insarafu ila manazilihim. Mereka tadi itu lebih mengetahui di mana sorganya dia tadi itu dibandingkan ketika di dunia selesai buyar dari acara melaksanakan sholat Jumat, tahu tiap dari kita ke rumahnya masing-masing. Nanti di sorga, orang penduduk sorga lebih mengetahui daripada orang yang selesai dari melaksanakan sholat Jumat kembali ke rumah-rumahnya. Allahumma ja'alna minhum. Dikatakan inna fil jannati ghurafan. Inna fil jannati ghurafan. Yura duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Di sorga itu ada ghuraf, bukan ghurfah. Kalau ghurfah satu kamar, ghuraf banyak kamar. Tapi kamar itu akan nampak dari dohir, dari batinnya. Batinnya dari dohirnya, tembus pandang. Terbuat dari sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kamar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi menyampaikan seperti itu, tiba-tiba faqom ilahi a'robi. Ada orang gunung. A'robi itu orang gunung. Sahabat kalau sudah ketemu orang gunung seneng. Kenapa? Tidak sungkan tanya sama Nabi. Langsung A'robi itu bangkit. Ngatakan, faqola, liman? Hiya ya Rasulullah. Ya Rasul, itu kamar yang tembus pandang, yang penuh nikmat tadi itu untuk siapa? Untuk siapa ya Nabi? Apa jawaban Nabi? Qala, Nabi bersabda, iya, itu sorga, kamar-kamar yang tembus pandang, yang dalam keadaan nikmat tadi itu, satu, liman atobal kalam, untuk orang yang tidak pernah nyakiti omongannya kepada orang lain. Yang mungkin kalau terpeleset, langsung minta maaf. Minta maaf, maafkan aku. Orang yang pertama kali jaga lesan. Jaga lesan. Liman atobal kalam, katanya Nabi. Kemudian yang kedua, wa'at amat to'am. Dia yang suka memberikan makan kepada orang lain. Dikit-dikit ngasih makan orang. Dikit-dikit ngasih makan orang. Bukan sekarang. Bukber, buka bersama, ninggalkan sholat maghrib. La haula wala quwata illa billah. La, bukan itu. Bukan itu. Kelihatan orang, fadl, ayo makan bersamaku. Nabi Ibrahim dikatakan tidak bisa makan sama sekali kecuali ada yang barengi. Sampai pernah beliau akan makan, sudah siap makanan, beliau akan makan sendiri, berjalan beberapa mil untuk mencari orang yang barengi Nabi Ibrahim untuk makan. Yang suka memberikan makan kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, perhatikan ya hadirin.
Wa ada masyam. Dia yang sering puasa. Maksudnya bukan puasa fardu. Kalau puasa fardu jangan diomong. Puasa sunnah. Besok yang akan masuk 6 hari bulan Syawal. Seperjauh tahun. Godaan besar. Godaan besar. Tapi di situ dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ada masyam. Orang yang gemar untuk berpuasa. Wa shalla lillah billail wan nasu niyam. Yang keempat, untuk orang yang kalau malam bangun, sholat demi untuk melaksanakan kebesaran Allah ketika manusia banyak yang tidur. 4 ini dipersiapkan kamar-kamar yang penuh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir hadirin, masuk surga gampang hadirin. Kalau masuk neraka, bayar. Mau masuk neraka bayar, surga tidak bayar. Tapi anehnya manusia lebih milih neraka yang bayar daripada masuk surga. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya siapa orang yang dia tadi itu mantabaro ala itnata asyata rakaatan minas sunnah banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang katanya Nabi sabaro isma sabaro wadoba. Siapa orang yang rutin istiqomah setiap harinya sholat sunnah 12 rakaat. Sholat sunnah 12 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat, duha 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, 12 rakaat. Apa janjinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Banallahu baitan fil jannah. Allahu Akbar. Allah akan bangun untuk orang tersebut rumah, kaplingan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipersiapkan rumah di surga, maka jangan khawatir. Pasti dia akan kembali ke sana. Sebagaimana di dunia, ketika kita punya kaplingan di suatu tempat, maka kita pun akan ke tempat tersebut. 12 rakaat diganti oleh Allah dengan satu rumah di surganya Allah, satu tempat tinggal di surganya Allah. Dan semuanya kita sudah dilatih oleh Allah melalui Ramadan dengan puasa, dengan melaksanakan sholat sunnah, sholat tarawih berapa kita laksanakan, semuanya untuk dilanjutkan setelah Ramadan. Allahumma syurna wal muslimin min zumratis salihin wa fi sumrati man yataqabbalu minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Amin ya rabbal alamin.